Masih bersama kami di Mario Teguh Super Show. Baik pemirsa, topik kita malam ini menarik sekali yaitu hidup santai rezeki resmi. Nah sekarang kita sudah masuk ke segmen yang kedua dan satu pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas adalah apakah sebetulnya ada orang yang hidupnya memang diberikan kelebihan oleh Tuhan sehingga tidak sulit. Silakan Pak Mario. Terima kasih banyak Mas Uli. Sebelum kita bahas tentang meme-nya ya, tolong Anda cek diri sendiri. Apakah Anda lebih banyak diberikan kemudahan oleh Tuhan selama ini atau lebih banyak diberikan kesulitan? Yang mana? Yang merasa lebih banyak diberikan kemudahan, angkat tangan. Yang lebih banyak diberikan kesulitan, angkat tangan. Good. Nah, yang diberikan kemudahan itu, apakah betul hidupnya mudah? Enggak. Yang merasa diberikan kesulitan, apakah hidupnya sulit? Ya. Yang mudah belum tentu, yang merasa diberikan kemudahan belum tentu hidupnya mudah, tapi yang merasa diberikan kesulitan pasti merasa hidupnya sulit. Itu satu. Kedua, apakah saya oleh Tuhan diberikan kemudahan dalam berbicara? Kelebihan? Bukan. Dengarkan ini. Oleh Tuhan saya tidak diberikan kelebihan untuk berbicara, saya diberikan kemudahan berbicara, lalu saya gunakan. Banyak orang juga diberikan kemudahan karena Tuhan Maha Adil. Maha Adil, saya tekan lagi, Tuhan Maha Adil. Maka setiap orang punya kemudahan, masalahnya tidak digunakan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berhentilah hidup memikirkan kesulitan dan kemudahan, gunakan yang mudah bagi Anda sekarang. Yuk kita lihat meme-nya. Keberuntungan terjadi kepada orang yang tidak menduga dia akan beruntung karena dia terlalu sibuk menghasilkan keuntungan bagi orang lain di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Orang beruntung itu sibuk. Dia tidak lagi mikirkan dia dapat sedikit, sulit atau mudah. Dia pokoknya sibuk. Masih untung aku ada orang yang aku layani. Itu di dalam kehidupan dan pekerjaan banyak orang hanya mau bekerja baik di pekerjaan tidak di kehidupannya. Padahal satu orang terima kasih kepada kita, mengatakan terima kasih kepada kita. Dalam kehidupan itu lebih baik loh karena tidak ada bayar-membayar di situ. Maka Tuhan selalu memperlakukan orang yang baik dengan kehidupan, dengan cara-cara hidup yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario bagaimana kalau kita masuk ke segmen curhat Pak? Silakan. Oke baik saya persilakan kepada satu orang super audience untuk bisa maju ke depan. Untuk Silakan. masuk ke segmen curhat kita pada malam hari ini. Selamat malam, silakan maju ke depan, silakan Pak Mario. Nama Anda siapa? Maurits. Pak Maurits. Yuk, silakan Pak. Silakan Pak Maurits. Terima kasih Pak Maurits sudah hadir. Mas Uli silakan duduk. Iya Pak Mario. Apa yang ingin Pak Maurits sampaikan? Selamat malam Pak. Jadi Selamat malam. saya di sini ingin menyampaikan pertanyaan pertama saya itu, ini kan terkait dengan hidup yang tulus ya Pak ya. Jadi saya mau bertanya Pak, kadang-kadang kita kan mengambil sikap itu kan udah berusaha yang terbaik kan. Karena kalau orang tulus kan pasti memberikan yang terbaik. Betul. Tapi kan yang saya rasa sendiri pribadi, kok saya lebih banyak respon negatif daripada respon positif. Oh iya, itu dalam pergaulan sehari-hari begitu terjadinya? Iya, kan saya sih melihatnya itu bukan, maksudnya kalau orang responsif baik, secara omongan baik, cuman kalau dari mimik atau dari keadaan saya merasa kok. Oh mimik wajahnya. Iya Pak. Ya, apa mereka ngejudge Anda atau bagaimana? Saya merasa sih kok ini. Kok tidak enak gitu ya? Iya, kok tidak enak gitu Pak. Apakah itu berlaku juga kepada wanita kepada Anda? Pria wanita sih. Iya. Yang kadang-kadang saya suka alami gitu. Ya manusia itu ada dua, pria dan wanita. Nah yang kalau boleh saya tanya apakah Anda sudah punya kekasih sekarang? Saya belum Pak. Anda single sekarang? Single. Sudah berapa lama? Ya udah seumur. Sudah 12 tahun. Iya udah 12 tahun. Jomblo 12 tahun, yuk kita tanya umurnya berapa.
Pak Maurits berapa umurnya? 19 tahun, Pak. Tuh, 19 tahun. 19 tahun mengaku jomblo 12 tahun. Berarti cinta pertamanya pada umur 7 tahun. Enggak, maksud saya gini, Pak. Maksudnya selama saya di bidang studi gitu, saya merasa iri aja, Pak. Anak zaman sekarang gitu, anak SD udah kayak gitu. Saya dulu nggak pernah bisa kayak gitu gitu. Jadi ada kayak rasa iri gitu. Jadi sebetulnya Anda ingin mulai SD sudah? Enggak, maksudnya saya nggak ingin mulai SD juga. Maksudnya kok ini orang mesra banget gitu. Lebay. Sebetulnya Anda bisa mesra toh? Bisa, Pak. Sudah ada yang dimesrai? Belum. Terus Anda iri kepada orang-orang yang mesra? Iya, Pak. Iya. Dalam beberapa hal aja sih. Jadi sebetulnya yang masalah yang Anda rasakan masalah apa? Masalah bahwa saya itu merasa kepribadian saya itu belum dewasa yang sebenarnya gitu loh, Pak. Tidak ada orang betul-betul dewasa, Pak. Kedewasaan itu dengan kendali. Coba Bapak kendalikan sekarang. Duduk yang gagah. Oke, kaki satu diangkat ke satu ini. Nah, satu, good, gitu. Nih, lebih gagah toh? Satu di tangannya, satu di lutut. Sini, good. Mikrofonnya didekatkan, gagah. Tuh. Teman-teman saja langsung melihat Anda berbeda karena itu. Berarti apa, Pak? Kendali, sadar. Jadilah dua orang, satu Maurits di luar, satu di dalam, beritahu Maurits yang gagah. Ini, Maurits yang di belakang ini. Maurits yang gagah. Abaikan dulu pendapat mereka. Karena sebetulnya Pak, masalah Bapak bukan pendapat orang lain. Pendapat Bapak tentang diri sendiri. Bisa diperbaiki. Gimana caranya itu, Pak? Tetaplah di Mario Teguh Super Show. Tepuk tangan untuk Pak Maurits, silakan.